saudari sekalian, pagi hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, pagi ini, semata-mata hanya kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Setiap beban kita, setiap persoalan kita, setiap sakit penyakit kita tanggalkan. Dan kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saya yakin percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, ketika kita datang dengan kerendahan hati, melalui pujian penyembahan, ada kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam keadaan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun Tuhan, kondisi kami juga sedang tidak sehat pagi hari ini, kami mau tetap mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan hati yang tulus, kami datang dengan kerendahan hati Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga hamba-Mu yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan, boleh itu jadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Kami bersyukur. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk Tuhan pagi hari ini. Sebab kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Tak ampun kami membalas kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami masih ada saat ini karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami ya Bapa. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Yes Lord. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur, yes Lord. Kami naikkan syukur kami untuk Tuhan. Selalu baik bagi kami. Ku bersyukur, yes Lord. Selamanya ku menyembahmu, Lord. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dahsyat Kau Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, kami ada Tuhan hanya karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami.
lebih dari hidup. Mari lebih lagi nyatakan kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bakal lidahku nyatakan sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali katakan, maka lidah, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan di atas segalanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan pagi hari Tuhan, mau bersuka cita menaikkan pujian kami Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah. Shalom, ada sukacita pagi hari ini. Saya mau tahu seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh angkat tanganmu, baik lima angkat tanganmu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Oh
betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu yang kesudahan. betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku sorakan hosana. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. sekali lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Beri tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Dahsyatkan Tuhan. Haleluya. Sekali boleh sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, bulan Juni lalu saya pernah merasakan hal yang menakutkan buat saya Bapak Ibu. Saya khawatir dalam hidup saya. Tapi hari-hari saya isi dengan pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, tepat di hari yang ke-10, saya dinyatakan sembuh. Bukan karena kuat gagah saya rasa kalau saya masih bisa berdiri saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan saya percaya di dalam pujian penyembahan Tuhan, ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menerima benih firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia memeluk kami. Terima kasih Yesus. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, baik suka maupun tidak suka, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum melihat, tetapi kami percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami indah. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan
berjamin dengan penuh iman bahwa di dalam Tuhan kita akan aman dan tenang. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap berimbang apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Terima kasih Bapa buat persatuan roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, Tuhan Yesusku. Terima kasih buat hari-hari yang luar biasa dalam kehidupan kami, buat gelombang badai dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mau tetap percaya kepada Engkau Bapa, Allah kami yang hidup. Penyertaan-Mu, pelindungan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum berkenan menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu yang bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami kepada Engkau Allah kami yang hidup pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus hamba-Mu, tutup bungkus kehidupan kami semua yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kemuliaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita boleh dalam keadaan sehat, pun juga pada hari ini. Pada bulan lalu kita sama-sama belajar bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ketika kita memasuki hari demi hari. Apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita pada hari itu akan membawa dampak yang besar yang akan kita jalani pada hari itu. Dan kita melanjut lagi bagaimana ketika kita memikirkan semua yang benar. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah memikirkan semua yang benar. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Akhir-akhir ini pikiran kita fokus kepada suatu virus yang namanya Omikron. Tapi firman Tuhan mengajak kita pada hari ini. Kita tidak mau memikirkan tentang varian apa lagi yang akan terjadi ataupun kapan kita dapatnya segala macam. Gak usah mikirkan itu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memikirkan ini. Kenapa hal ini harus dipikirkan, Bapak Ibu sekalian? Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah memikirkan semua yang benar. Mazmur 36 ayat 5. Mazmur 36 ayat 5.
kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Dari ayat ini kita bisa membaca dan kita bisa merenungkan betapa kita harus waspada dengan pikiran kita. Bahkan ayat ini mengatakan bahwa kejahatan dirancangkan dari tempat tidur. Jadi kejahatan yang belum terjadi dan terlaksana, tetapi kejahatan itu sedang berlangsung, yaitu dari pikiran. Jadi kalau misalnya dari segi hukum ini adalah sudah mencapai namanya kejahatan yang terencana, seperti itu. Jadi sangat-sangat kita harus benar-benar berhati-hati mengapa kita harus memikirkan semua yang benar dalam hidup ini. Dari tempat tidur saja kita bisa memikirkan hal-hal yang tidak benar. Dapat merancangkan kejahatan apa yang akan kita lakukan. Jadi benar-benar dari pikiran kita memikirkan semua yang benar. Belum kita bangun, kita sudah bisa memikirkan hal yang jahat. Jadi sangat-sangat penting sekali bagaimana kita memikirkan semua yang benar dalam hidup ini, Bapak-Ibu sekalian. Ingat bagaimana kisah Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 katakan bahwa saudara-saudara sudah merancangkan hal yang tidak benar, melaksanakan hal yang jahat terhadap aku. Dan di pasal 37 kita juga bisa melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf yang begitu iri hati dan bermufakat untuk menyingkirkan Yusuf. Dengan teganya mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjual kepada orang Ismail. Dan itu dimulai dari kata benci, makin benci dan lebih benci dan semakin benci. Dari sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa pikiran kita benar-benar harus memikirkan semua yang benar dalam hidup ini. Jangan sampai pikiran kita tidak benar, akhirnya akan menghasilkan suatu tindakan yang tidak benar juga. Tapi ketika kita memikirkan hal yang benar, maka tindakan kita akan menghasilkan tindakan yang benar. Itu yang pertama, memikirkan semua yang benar. Dan yang kedua, mengapa harus kita memikirkan semua yang mulia? Jikalau kita berbicara kata mulia, berarti kita sedang berbicara tentang suatu hal yang bernilai tinggi, yang berkedudukan tinggi ataupun tempat yang tinggi. Ketika kita bicara tentang suatu kata mulia, lagu pujian mulia, sembah Raja mulia, berarti kita sedang berbicara tentang suatu kedudukan yang sangat tinggi. Dan juga kita sering berkatakan lagu anak sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Berarti kita sedang berbicara tentang kedudukan kita yang tinggi, kedudukan kita yang mulia, Bapak Ibu sekalian. Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Jadi ketika kita menyanyikan pujian ini dan kita benar-benar menyadari bahwa kita harus memikirkan yang mulia, berarti kita memikirkan hal yang tinggi. Dan kita harus menyadari bahwa kedudukan kita, status kita adalah anak raja. Status kita, kedudukan kita benar-benar tinggi. Ini yang harus kita sadari. Mental kita juga bukan mental rendah. Pola pikir kita bukan pola-pola pikir yang rendah. Hidup kita juga harus kita benar-benar sadari bahwa saya adalah hidup sebagai anak raja. Saya adalah anak raja, saya bukan peminta-minta.
Saya ada pemberi berkat, bukan saya ada yang menerima berkat, meminta-minta, minta belas kasihan. Tidak, saya adalah anak raja, saya akan memberkati bagaimanapun keadaan saya, apapun status saya, kejadian apapun terjadi kesusahan saya tetap memberkati karena saya adalah anak raja. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu sekalian. Di masa kesusahan ini mungkin Bapak Ibu sekalian, jangan membuat mental kita jatuh juga. Tetap katakan bahwa saya adalah anak raja. Saya menikmati fasilitas sebagai anak raja. Saya akan berdiri sebagai anak raja. Saya akan menjalani hidup saya sebagai anak raja. Itu yang harus ada dalam pola pikir kita. Kita harus memikirkan hal yang mulia dalam hidup ini. Jadi kita gak pesimis ketika kita menjalani hari-hari kita, bahwa saya adalah anak raja. Saya nggak memikirkan apa yang harus saya makan, saya harus minum. Saya nggak harus memikirkan bagaimana saya harus mengisi ulang listrik saya, karena saya adalah anak raja. Amin. Karena Bapak Ibu sekarang anak raja. Amin. Katakan, aku anak raja. Aku anak raja. Katakan kanan kirinya, engkau anak raja. Engkau anak raja. Amin. Katakan itu Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita sadari benar-benar bahwa kita adalah kita benar-benar suatu anugerah yang luar biasa dalam hidup ini ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah anak raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghidupi hari ini, hiduplah sebagai anak raja. Sifat gaya hidup kita sebagai anak raja. Namun ada tanggung jawab yang harus kita jalani sebagai anak raja. Adalah apa Bapak sekalian? Menjaga namanya. Menjaga nama besar raja dan segala raja. Amin. Ini yang harus kita sadari ketika kita menjalani hidup sebagai anak raja dan segala raja. Ada nama yang harus kita jaga, yaitu nama raja di atas segala raja. Jangan memiliki sekali lagi mental sebagai anak-anak yang sembarangan, hidup sembarangan tanpa menjaga nama baik, nama raja atas segala raja itu. Orang-orang melihat, oh iya, kamu adalah namanya anak raja atas segala raja. Tapi kehidupan kamu tidak mencerminkan itu. Jangan sampai orang menilai kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai. Tapi ketika kita menjalani hidup sebagai anak raja, kita memiliki mental sebagai anak raja. Saya yakin dan percaya gaya hidup Bapak Ibu sekalian, semuanya itu akan mencerminkan bahwa benar-benar engkau adalah anak raja. Engkau tidak bikin malu, engkau tidak memalu-malukan nama raja atas segala raja dalam kehidupan kamu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sadari status kita sebagai anak raja. Kita ingat bagaimana kisah anak yang hilang. Ketika dia keluar dari rumah, dia bukan siapa-siapa, dia tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika dia benar-benar menyadari bahwa saya adalah sesungguhnya anak Bapa, saya adalah anak raja, dia mulai jijik atas kehidupan dia yang penuh dengan lumpur, dengan kelaparan, dengan keadaan kotoran segala macam, bergelimpangan dengan kotoran. Padahal sebelumnya dia adalah anak yang menikmati fasilitas yang sangat bersih sekali, sangat luar biasa. Tapi ketika dia menyadari bahwa saya bukan di sini, dia kembali ke rumah Bapa, dia kembali dalam kerajaan. Dia akan mendapatkan berkat yang sudah hal sepatutnya dia terima sebagai anak Bapa. Begitupun kehidupan kita. Jangan kita berlama-lama bermain-main dengan kehidupan kita yang kotor, bermain-main dengan kehidupan dosa, bermain-main dengan status kita sebagai anak raja. Jangan. Tapi ketika masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari kita perbaiki kehidupan kita.
Kita memikirkan hal-hal yang mulia dalam hidup ini, karena saya adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Yang ketiga, memikirkan semua yang adil. Ketika kita berbicara tentang keadilan, ada satu tokoh yang dikenal karena kebijaksanaannya, dan dia juga dikenal dengan keadilannya, yaitu Raja Salomo. Pada suatu hari datanglah dua perempuan yang menghadap Salomo. Keduanya sama-sama mengklaim bahwa anak yang hidup adalah anaknya, sedangkan yang mati bukanlah anaknya. Dan ributlah dua perempuan itu di hadapan Raja Salomo. Dalam 1 Raja pasal 3 ayat 25. 1 Raja pasal 3 ayat 25. Raja Salomo mengambil keputusan gini. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lainnya. Ayat 26. Maka kata perempuan itu, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan kepadanya terhadap anak itu. Katanya, ya Tuanku, berikan kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuhnya. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Itulah ibunya. Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar putusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Dari ayat 28 ini kita bisa membaca bagaimana orang Israel tunduk kepada Raja Salomo. Bukan karena dengan tangannya tangan besinya dia, bukan. Orang Israel tunduk karena apa? Karena dia melihat Raja Salomo dapat melakukan keadilan. Dengan hikmat dari Tuhan, Raja Salomo dapat melakukan keadilan. Dan orang Israel, seluruh Israel mendengar itu, dan mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam kehidupan Raja Salomo. Dari hatinya, dari Raja Salomo itu bisa mengambil suatu keputusan melakukan keadilan. Dan ini dilihat oleh seluruh Israel, dan mereka menjadi takut kepada Raja Salomo. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah bertangan besi, tidak usah berkata-kata dengan keras ketika Bapak Ibu sekalian untuk membuat orang tunduk kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi lakukanlah keadilan dengan benar. Maka orang-orang bisa melihat siapakah diri kita sebenarnya. Orang-orang bisa melihat bahwa ada hikmat dalam kehidupan kita yang Allah berikan. Hikmat dari takut akan Tuhan. Ini sangat-sangat penting. Saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang sebagai pucuk pimpinan ataupun sebagai atasan-atasan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan pada hari ini. Dan Tuhan mau itu, Bapak sekalian. Kita bersikap adil ketika kita dalam mengambil keputusan. Kolose 4 ayat 1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Acap kali kita minta orang supaya tunduk, membuat kita taat. Orang itu supaya taatlah sama kita, bawahan itu tetap nurut sama kita. Tapi sering kali kita tidak bersikap jujur dan adil kepada mereka. Ketika kita tidak bersikap jujur dan adil kepada mereka, bukannya taatan ataupun kepatuhan yang akan mereka responi, tapi ketika kita tidak bersifat jujur dan adil, maka mereka akan membangkang. Tapi ketika kita bersikap jujur dan adil, mereka akan takut sama kita. Mereka akan tunduk, mereka akan patuh. Ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu sekalian. Memikirkan
yang adil dalam hidup ini. Jangan kita semena-mena ketika kita menjadi pojok pimpinan ataupun jadi atasan, ataupun dengan atas namakan bawah kita merasa sebagai orang yang tertindas, orang yang dizolimi seperti itu. Tidak. Mari kita menjalankan fungsi kita di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bekerja dengan baik. Ketika kita sebagai atasan, mari kita memberikan keadilan yang baik. Kita memikirkan semua yang adil dalam hidup ini. Yang keempat, memikirkan semua yang suci. Ingat kisah Daud. Betapa jahatnya perbuatan Daud. Bahkan dalam 2 Samuel 12 ayat 10, Daud dikatakan menghina Tuhan karena perbuatan jahat yang dilakukan Daud. Dan itu dimulai dari pikiran yang tidak suci dari Daud. Dia melihat kemolekan dari Batseba, isi Uria. Karena dia raja, akhirnya dia memikirkan bagaimana caranya untuk menyingkirkan Uria. Sungguh jahat perbuatan Daud. Dan itu dimulai dari pikiran yang tidak suci dari Daud. Jadi sangat-sangat penting kita memikirkan pikiran yang suci dalam hidup ini, sehingga kita tidak menghina Tuhan. Amin. Memiliki pikiran yang suci, memikirkan semua yang suci dalam hidup ini. Sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Allah. Jadi benar-benar hal-hal yang kudus, hal yang suci itu ada di dalam pikiran kita. Bukan hal yang najis, bukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ada dalam kehidupan kita, jangan. Tapi hal yang suci, hal yang berkenan, hal yang kudus itu termaterai dalam pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, memikirkan semua yang manis. Ada satu lagu yang sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sungguh indah lagu ini, amin. Nyanyikan lagi yuk, sama-sama yuk. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Amin. Mengapa kasih Yesus itu indah, Bapak Ibu sekalian? Mengapa? Mengapa hidup dengan Yesus itu indah? Mengapa? Karena dari Yesus kita
memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Amin. Hanya dari Yesus yang memperdamaikan dari segala dosa dan kutuk atas hidup ini. Karena kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu yang membuat hidup ini indah berjalan bersama Dia. Seringkali hidup kita tidak indah karena kita tidak mempunyai kasih. Karena kita tidak mempunyai namanya pengampunan. Karena kita tidak bisa memaafkan. Hidup yang harusnya selalu indah, hidup yang harusnya berjalan bersama Yesus indah. Tapi ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita bisa memaafkan, akhirnya tidak menjadi indah. Ada sesuatu yang ganjel, ada sesuatu yang membuat kita nggak damai, nggak merasa nyaman. Karena apa? Karena kita nggak punya roh pengampunan, karena kita tidak bisa mengampuni. Tapi hidup ini akan indah ketika kasih Yesus ada dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar menyadari hidup kita sudah memperoleh pengampunan atas dosa kita. Doa Bapa kami, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami Kau mengampuni kesalahan kami. Sangat-sangat sayang ketika kita harus memikirkan yang manis akhirnya tidak terjadi karena kita tidak bisa mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, penuhi hidup ini dengan kasih, saling mengampuni, maka hal yang manis akan terjadi di dalam hidup ini. Amin. Pikirkan hal yang manis dalam hidup ini, Bapak Saudara. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak bisa membuat kita damai sejahtera, tapi kita pikirkan yang manis. Sudah, lupakan, ampuni. Hidup berjalan dengan Yesus sungguh manis. Yang keenam, memikirkan semua yang sedap didengar. Ingat ayat Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Bagaimana kita dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan diri kita jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari dasar hati kita. Orang yang baik melakukan hal yang baik dari pendengaran yang baik, dan orang yang jahat melakukan kata-kata yang jahat dari pendengarannya yang jahat. Jadi benar-benar kita harus koreksi hidup kita, koreksi hati kita. Jangan kata-kata kutuk, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak sedap didengar telinga, itu keluar dari hati kita, dari mulut kita. Jangan sampai. Ataupun tingkah laku kita akhirnya menjadi omongan karena apa? Tingkah laku kita buruk, perbuatan kita buruk, seperti Daud. Akhirnya perbuatan Daud itu tidak sedap untuk didengar telinga. Tapi mari kita memikirkan semua yang sedap didengari oleh telinga. Biar kehidupan kita boleh menjadi berkat. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk sesama kita menjadi berkat. Amin. Karena tingkah laku kita, omongan apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan itu sedap didengar. Kita jadi kesukaan orang, apalagi kita menjadi kesukaannya Allah. Itu sungguh indah sekali dalam hidup ini, Bapak sekalian. Dan yang ketujuh, memikirkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Memikirkan kebajikan dan patut dipuji di sini bukanlah kita mencari pujian atas hidup ini.
kita memperoleh puji-pujian apa yang kita lakukan, kita memperoleh sanjungan atas apa yang sudah kita kerjakan. Bukan seperti itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Matius pasal 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah orang ibadat di dalam lorong, supaya mereka dipuji orang. Tuhan gak mau itu. Tuhan tidak mau kita memberi sebagai orang munafik, karena kita ingin dipuji orang, karena kita ingin dibilang, oh dia hebat. Tidak. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita memberi dengan kasih yang tulus tanpa pamrih, dengan kasih yang selalu memberi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kita tidak memberi karena kita ingin pujian, karena kita ingin butuh pengakuan. Tuhan tidak mau itu. Tapi kita memberi benar-benar karena kita kasih, karena kita benar-benar tulus. Ketika kita memberikan dengan kasih, dengan ketulus, pujian itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Belajar Bapak Saudara, ketika kita mau menjadi orang yang dikasih Tuhan, kehidupan kita tambah hari, tambah memikirkan hal yang manis, hal yang sedap didengar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah ini dalam hidup ini kita pikirkan itu Bapak sekalian. Ini sangat-sangat manis. Kita besok menjalani hari ini kita pulang. Mari kita sama-sama pikirkan itu. Amin. Firman Tuhan saya panjangkan, kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, sama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh
Ampuni segala kelemahan kami, segala kedegilan kami Tuhan. Sering pikiran kami Tuhan memikirkan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berkenan, perkara yang menyakiti hati Engkau Tuhan. Kami enggak percaya akan Engkau, kuasa Engkau. Kami tidak percaya akan Allah kami yang hidup, Allah yang telah memberikan Putra yang tunggal atas hidup kami. Yang terbaik sudah Kau beri dalam hidupan kami, terlebih Tuhan buat makan minum pakaian kami Tuhan. Kami sering ragu, pikiran-pikiran kami membuat kami letih. Tapi pagi hari Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus fokus kepada hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan dan patut dipuji. Itu menjadi fokus pikiran kami Tuhan. Kasih-Mu cukup buat hidup kami. Kami mau hidup di dalam manis bersama Engkau. Kami mau berjalani dengan manis bersama Engkau Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, kami butuh Engkau. Allah Roh Kudus, pimpin hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Terbungkus saudara-Mu yang kudus Bapa. Jauhi Tuhan dari virus apapun juga coba mengganggu jalan kesehatan keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang sakit, tidak pun kematian atas keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jagai Tuhan gereja ini Tuhan, Kau jagai jemaat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, sebab akulah adalah anak raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua hal yang baik boleh kami pikirkan, semua hal yang baik boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas hidup kami, nama Tuhan saja yang diagungkan atas hidup kami Tuhan. Dan orang boleh melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kau berkati Tuhan jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan, beri kemuliaan buat Dia. Saya percaya pulang dari tempat ini pikiran saudara akan berubah, ya. Pikiran itu berubah, metanoia, bertobat. Ya, metanoia itu bertobat ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada dalam pikiran kita ini yang benar, ya, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, bahkan yang keenam, yang sedap didengar, yang ketujuh, semua yang patut dipuji, perkara-perkara bukan keinginan daging, bukan nama Tuhan ya. Mengapa kita penting memiliki pikiran yang benar ya? Itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau sekarang ini kita berjalan, kita mikir ini, Omikron, kita nggak akan bisa kerja, kita nggak akan bisa ke gereja, kita akan bisa pelayanan, nggak akan bisa, karena pikiran dibayangin dengan takut, ya. Tapi ingat, pernyataan Tuhan dikatakan Immanuel sampai kesudahan akhir zaman. Ya, di mana kita berada, kita percaya Tuhan selalu melindungi kita. Seandainya sakit, diizinkan Tuhan sakit, supaya istirahat. Ya, pada bisnis sakit harus istirahat. Kalau gitu keliling mulu ya, supaya istirahat ya. Tapi yang penting Tuhan tidak tinggalkan hidup kita ya. Ingat kan Mazmur 23 ayat 4. Berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu menyertai kita ya. Tuhan memberkati, akhir ibadah kepada Tuhan.
Bapa yang bersemedan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah berkati ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau didik kami untuk memikirkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Menteraikan firman dalam hati kami, sehingga kami jadi anak-anak Tuhan yang beda. Kami jadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup boleh berkenan di hadirat Tuhan. Menteraikan firman, bahkan firman menjadi daging dalam hidup kami, supaya perkara-perkara yang benar, perkara yang mulia, perkara yang adil, perkara yang suci, perkara yang manis, perkara yang sedap didengar, bahkan dikatakan firman Tuhan, semua yang kami lakukan dengan 7 hal ini, sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya di mana tengah hari ini, saat ini kami berada di suasana mencekam, tapi satu perkara, Engkau berkata Tuhan, firman berkata, Allahku mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan lebih pada Tuhan, Engkau gembala yang baik menyertai sepanjang perjalanan hidup kami. Sekalipun berjalan lembah kekelaman, Tuhan selalu menyertai kami. Maka pada kami pertaruhkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, keluarga kami, anak kami, mantu kami, hidup usaha kami, pabrik kami, semua kepada Engkau Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu masalah kami. Satu perkara, Engkau tidak memberikan, Engkau akan berikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan apa yang kami hadapi Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat, berkati pelayanan tas sore, cuaca yang cerah, mereka yang tidak datang pagi berdatang sore. Terima kaum muda juga Kau berkati. Dan kami bersyukur hari ini Kau sudah tambah, minggu ini Kau sudah tambahkan ulang 1 tahun lagi buat saudara kami, baik Ibu Rosmalina, baik Bapak Tuhan. Oh Tuhan juga memberkati Bapak daripada anak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan daripada anak Bapak-Mu, anak-Mu dia lalu Bapak Luan Gau dan Febe Tuhan, dan Yudanis Swago dalam tahun pernikahan yang ke-25 tahun, bahkan Lince maupun Rizka maupun Tuhan Devi Tuhan, Engkau tidak tinggalkan bagi mereka, hamba tidak tahu, tapi Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Dan kami meyakinkan untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak motivasi yang tidak baik, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu dilakukan dengan cinta, Engkau tidak tinggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu lain, antar kami dengan selamat. Kembalikan minggu depan bersama saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan firman berkata, Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan berkati. Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi jadi kepala, bukan dulu akan naik, bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Engkau Immanuel menyertai sepanjang hari lepas hari. Di mana kami mencari nafkah, Engkau tetap menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih bola tangan saudara, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan pada wajah engkau saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus.